Hai teman-teman semua, selamat datang ya di acara Sinyal Ngobras sesi 1 sampai 7 April 2024, di mana kita bakal bahas untuk berita-berita terbaru sekaligus dari sisi teknikal ya untuk aset kripto yang sekiranya tuh berpotensi bullish dan bearish tentu Dior ya, di mana ini merupakan analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual dan tentu Tokonot perlu adjust lagi ya, misal memang tertarik untuk beberapa watchlistku boleh dipantau lebih lanjut sih gitu. Karena tidak selamanya akan sesuai dengan ekspektasi pasti ya. Yang semisal kayak potensi bullish belum tentu bullish juga, potensi bearish juga belum tentu bearish gitu. Tapi so far ini watchlistku aja. Jadi langsung aja kita ke sentimen yang ada. Teman-teman bisa buka toko news ya. Jadi di toko news ini teman-teman bakal dapat informasi terbaru terkait dengan dunia aset kripto dan tentu akan diupdate setiap harinya. Jadi teman-teman Tokonos tidak ketinggalan berita ya. Misal aku bingung nih cari berita mana yang sekiranya itu legit gitu, yang cepat juga. Ya, ini bisa cek di toko news di mana ada beberapa watchlist juga ya. Di sini ada potensi profit tertinggi untuk altcoin-nya. Boleh dibedah, diklik aja. Salah satunya ada RWA ya, yang di mana RWA ini lagi hot banget. RWA ini jadi salah satu penggerak ya market crypto trennya. Jadi misal tren marketnya sekarang kan bullish bisa dikatakan ya. Salah satunya juga orang-orang cukup pede dengan si RWA ini. Jadi RWA itu apa gitu? RWA itu real world asset. Jadi aset nyata yang ditokenisasi, dikriptoin, di blockchainin lebih gitu. Contoh kayak sertifikat rumah, gitu ya. Itu contoh bisa dianggap sebagai RWA. Tapi di RWA ini yang BlackRock itu rata-rata pakai obligasi dolar, terus kemudian uh, repo ya, terus kemudian ada lagi surat utang swasta. Nah itu di tokenisasi. Jadi seakan-akan kayak kita bisa investasi. Contoh nih, kita kalau mau jadi kliennya BlackRock itu butuh mungkin miliaran atau puluhan miliar ya, jadi investornya BlackRock masuk ke dalam kliennya mereka. Nah, bagi kita retail yang mungkin punya uang 1.500.000, kayaknya sangat terbatas gitu untuk mendapatkan apa namanya exposure kayak kita dianggap sebagai kliennya mereka. Nah, mereka membuat tokenisasi yang dimana RWA-nya si BlackRock ya, namanya Buidel, itu dipatok di $1. Nah, kita bakal dapat bagi hasil keuntungan dari tokenization fund ini, gitu lah ya, kurang lebih gitu. Jadi kita bisa dapat kayak obligasi, jadi basket ya, kelompokan antara obligasi, repo dan sebagainya macam. Nah, dikumpulin jadi satu, nah kita dapat bagi hasilnya di sana. Harganya dipatok di $1, kayak stablecoin. Jadi sangat-sangat oke sih menurutku sih ya RWA ini, terutama yang punyanya BlackRock. Dan ini yang bikin market sangat positif akhir-akhir ini. Tapi ini di tanggal 1 ini market dibuka dalam kondisi minus ya. Jadi secara monthly candlestick minus, dan apakah ada potensi si aset kripto, Bitcoin, Ethereum dan sebagainya macam akan koreksi. Nah, nanti kita bakal bahas sedikit beberapa altcoin yang ya notabene teman-teman bisa lihat dari di sini ya, ada RSR, Ray, SNX, Portal, GMT dan sebagainya macam gitu. Kemudian ada lagi si Gozali ya, ada yang tahu Gozali? Gozali ini membuat NFT terbaru ya, mungkin yang lebih HD lah, gitu, lebih bagus. Di mana Gozal ini meraup sekitar 28 miliar rupiah dari presale NFT dan meme coin-nya. Gitu. Ini sangat-sangat gede sih jujur ya, uang segitu tuh. Gitu. Nah ini ada top 10 altcoin RWA yang bisa profit di sini. Gitu ya. Terus kemudian ada lagi PolyX ya, ini yang RWA lumayan oke nih. Gitu. Dan itu aja sih paling sih untuk sentimennya. Ada sentimen terbaru juga sebenarnya. Kita kalau lihat di Glassnode ya, Glassnode supply Bitcoin di exchange itu makin hari makin turun ya.
Maksudnya gimana Mas? Jadi misal kita punya 10 juta dalam bentuk Bitcoin nih di toko kripto misal ya. Di withdraw. Nah, toko kripto misal punya reserve 10.000 Bitcoin. Ya, itu kan 1:1 dengan dana nasabah kan. Toko kripto selalu meyakinkan itu ke teman-teman. Dan memang reserve kita paling nggak 1:1, bahkan lebih sih. Gitu. Nah, di withdraw, nah 10 juta dimasukin ke cold wallet, otomatis kan Bitcoin yang ada di toko kripto kan jadi sedikit ya, agak 10.000 lagi tuh, jadi 90, jadi 9.999 bla 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 gitu. Nah, karena saking banyaknya orang yang cukup optimis dengan Bitcoin di sesi bullish ini, mereka pada tarik di cold wallet atau hot walletnya. Jadi kayak di hold jangka panjang. Ya kita tahu untuk biaya transaksi di Bitcoin itu lumayan mahal, ya jaringan Bitcoinnya, dan bisa dikatakan ya ketika mereka berani bayar mahal untuk fee transaksi, otomatis mereka cukup punya konsen bahwa ya fee transaksi itu akan diganti ketika nanti Bitcoin bullish, kalau lebih seperti itu. Ya itu sentimennya untuk di minggu ini. Jadi secara apa namanya? Secara sentimen di bulan April ini berpotensi untuk bullish ya. Ada lagi Bitcoin halving, tapi berpotensi koreksi. Ya kayak biasalah di Lebaran biasanya akan sedikit volatile, pump and dump itu akan berpotensi terjadi. Ya, langsung aja kita ke uh, watchlistnya kita yang berpotensi bullish sama bearishnya, dan kita lihat performa di minggu kemarin gimana. Nah, di tanggal 25 sampai 31 Maret kemarin ada gala Bitcoin, Ethereum, YGG, Manta ya. Dimana entry-nya di sini ya, targetnya di 73.000, kemarin sempat di 71.000. Mungkin kalau teman-teman take profit di situ dapat 6%-an untuk Bitcoin. Kemudian ada Ethereum 1,66%, ada YGG ya 60%, Manta minus 4,5%, Gala minus 3,6%. Jadi masih cukup oke lah ya, karena memang market kemarin cukup volatile. Ini minus ya teman-teman ya, itu di akhir Maret tanggal 31 sama tanggal 1 ini. Jadi kalau tanggal 1 ini enggak ngedam, mungkin hijau semua sih ya, Gala sama Manta. Gitu. Kemudian ada last but watchlist-nya yang berpotensi bearish, yaitu ada Fanri, WIF, CFX, BOME, dan Render, tapi ternyata WIF dan BOME bullish. Berarti bisa dikatakan meme token itu bukan lagi sih, masih hot lah ya. Ada WIF dan BOME. Karena Fanri, CFX, Render minus semua. Dan ya bisa dikatakan minggu kemarin itu meme season sih. Bisa dikatakan loh ya. Nah, kita ke topik watchlist-nya yang di minggu ini 1 sampai 7 April 2024. Yaitu ada RSR, ada Ray, ada SNX, Portal, dan GMX. Bisa dilihat ya. Dior, disclaimer, ini analisa pribadi aja. Potential profit di 10 sampai 16%. Dan kalau ditanya, Mas, kira-kira koin mana duluan yang bisa di entry ya? Nanti kita bakal bahas. Karena kan ini market dalam kondisi pembukaan bearish ya. Kalau memang nanti di closing bearish by monthly-nya, mungkin di bulan Mei atau Juni bearish mungkin loh. Gitu. Nah, ini berpotensi bearish di minggu ini, yaitu ada JUP, Solana, HBAR, SIL, dan ICP. Dengan potensi minus, loss-nya sekitar 10%-an. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi bisa dikatakan ya ini kan lagi lumayan hot ya untuk di jaringan Solana seperti Jupiter, ada lagi WIF ya, BOME itu juga cukup bullish sih ya, karena memang jaringan Solana blockchain-nya lagi rame nih, tuh, lagi pada kesana. Tuh. Nah, kita ke teknikalnya, yaitu ada RSR. Kita lihat dulu ya. Nah, RSI sebenarnya tadi sempat breakout sih sebenarnya loh ya. Tadi jam 12-an sempat breakout, tapi kita bisa lihat ya di sini ya, dia masih di area resistennya. Jadi bisa dikatakan RSI ini wait and see, ingat ya, wait and see. Tunggu sampai dia closing di atas dari resistennya, mungkin di 10951. Jadi
untuk RSR kayak lebih wait and see sih. Gitu. Ya memang ini RWA juga untuk RSR, tapi lebih baiknya wait and see. Gitu. So far ini udah naik cukup tinggi banget untuk RSR. Untuk kalau teman-teman yang sekiranya, mas aku mau entry sekarang gitu kan apa namanya di bawah harga entry-nya gitu, berarti dapat lebih murah dong gitu. Ya berarti teman-teman lebih adjust untuk stop loss-nya karena terlalu kemepetan kalau beli sekarang ya. Kemudian ada lagi Ray. Nah, Ray ini yang apa namanya? Yang berpotensi bullish sih. Jadi terdekatnya itu adalah Ray. Tadi sempat kena sih, cuma ini udah naik duluan. Mungkin bisa di apa namanya pantau aja untuk targetnya di 0,132 dengan potensi kenaikan 10,73%. Nah, kalau kita zoom out, Ray ini udah turun dalam banget ya. Pertanyaannya, Mas, Ray ini kenapa kok turun? Ya sesimpel Ray ini ada aksi taking profit ya, kalau lebih seperti itu. Serta RSI ini udah jenuh, ya pembeliannya udah over bisa dikatakan. Dan sekarang dalam masa bearish. Makanya bagi teman-teman yang sekiranya, Mas aku mau beli Ray, ingat-ingat ya, ini adalah Ray ini masih dalam area distribusi bearish. Gitu. Jadi kalau mau ya scalpingan aja lah, dikit-dikit. Ini ada SNX, ya SNX ini ya dia berpotensi untuk turun terlebih dahulu. Jadi bisa dikatakan di awal minggu ini lebih cenderung untuk wait and see, ya. Cenderung wait and see karena ya ini kita bisa lihat ya di sini bahwa dia sudah breakout dan kemungkinan dia berpotensi ke $4 kurang lebih untuk SNX. Gitu. Nah, kemudian ada lagi portal. Portal ini juga sama sebenarnya. Portal ini berpotensi turun. Ya, walaupun kita bisa lihat di sini ya, supportnya untuk portal tuh paling ada di $1,7 sih sekarang ini. Resistennya tuh ada di area $1,98 atau kita genepin $2 kurang lebih. Ya, ini ada resisten, kemudian ada resisten juga di sini nih. Jadi bisa dikatakan $2 itu adalah harga yang cukup menjadi konsen untuk portal. Kita lihat ya, apakah portal ini berpotensi lanjutnya atau enggak, itu di angka $2. Jadi teman-teman kalau mau trading di portal ya paling range-nya di 1,7 sampai $2 lah, range-nya di sini. Ya. Apakah bisa turun lebih dalam lagi? Jawabannya mungkin bisa ya, karena memang ya Bitcoin juga bearish ya, yang lain juga bearish gitu. Kemudian ada lagi GMT. GMT ini berpotensi untuk turun terlebih dahulu ya, turun mungkin ke 0,3415. Ini di area supportnya ya. Walaupun memang GMT ini masih dalam kondisi bullish, tapi secara RSI juga ya sebenarnya masih cukup bearish sih. Jadi lebih baik potensi lah untuk GMT. Nah, dari sekian banyak nih ada SNX, Portal, GMT, Ray, dan LSR, ya paling yang terdekat adalah LSR dan Ray terlebih dahulu. Sisanya SNX, Portal, GMT, wait and see. Gitu. Kemudian lagi berpotensi bearish di minggu ini, ya, yaitu ada Jupiter. Jupiter ini berpotensi bearish ke area $1,62 lah kurang lebih ya. Di sini. Kenapa kok bisa bearish mas gitu? Padahal ini chartnya bullish ya karena mungkin dia berpotensi untuk retest supportnya di area ini ya di area mungkin $1,6 $1,65 kurang lebih range-nya di situ gitu ya walaupun memang Jupiter dalam kondisi bullish tapi agak hati-hati juga ya karena ya apa namanya RSI juga lumayan kenceng sih untuk Jupiter. Karena kan orang pada lari ke Solana nih, rata-rata. Biaya transaksi di Solana tuh yang awalnya 500 perak ya, per transaksi sekarang udah jadi 6.000, jadi naik 10 kali lipat. Ya salah satunya meme token dan DeFi-nya sih yang bikin banyak transaksi bludak di jaringan Solana. Gitu. Nah, kita bahas ke Solana. Solana ini sebenarnya masih cukup bullish, ya sangat-sangat bullish sebenarnya. Tapi diindikasikan ini ada candlestick bearish sebenarnya. Ya, secara RSI juga ini dead cross, volume juga ini lumayan tinggi,
bearish ya, penjualan. Jadi dia berpotensi untuk turun. Nah, turunnya paling ke $190 terlebih dahulu. Ya. Terus barulah setelah kalau dia breakdown lagi, dia berpotensi ke $168 atau $170 di area ini. Jadi enak sih range tradingnya untuk Solana. Kemudian ada lagi edge bar, ya edge bar ini juga udah jelas breakdown, supportnya udah ketembus, ya RSI juga jelek. Ini berpotensi bearish sih sebenarnya sih. Kalau teman-teman tahu ini tarik garis range apa sih range kok range? Tarik garis apa namanya? Resisten ya. Ya udah jelas sih sebenarnya di sini sih. Ini turun kalau pakai apa namanya? Elliott Wave ABC udah kena sih di sini sih di $0,1 atau di $0,86 gitu. Kemudian ada lagi Silika ya, ada yang suka trade di Silika, ini koin yang lumayan lama untuk Silika. Silika ini berpotensi untuk bearish juga, breakdown, udah jelas dead cross, RSI, volume juga sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, normal sebenarnya untuk bearishnya. Tapi karena Silika ini dia terkonfirmasinya lumayan dalam ya, candlestick merahnya, jadi tak rasa cukup bearish sih untuk Silika. Kemudian ada ICP. ICP ini agak nanggung memang jujur ya. ICP ini sempat tadi breakdown, kemudian dia naik lagi dan sekarang di area supportnya. Nah, wait and see sih untuk ICP. Kalau Tokonots di sini jadi holder ICP mungkin wait and see terlebih dahulu. Kalau emang terkonfirmasi dia di bawah $17,82 ya, based on daily atau 4 jam, nah ini berpotensi untuk turun lagi di minggu ini gitu sampai ke $15. Nah, itulah 5 koin berpotensi bearish di minggu ini. Dan tentu disclaimer ini merupakan analisa pribadi aja, bukan ajakan beli atau jual, dan pastikan teman-teman bijak ya dalam melakukan transaksi gitu. Jangan all in. Maksudnya dikit-dikit aja. Nah, jika ada pertanyaan terkait dengan sinyal ngobras, boleh ya tanya-tanya di kolom grup atau angkat tangan.